Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Ibrahim Sewu akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul hubungan osmolaritas cairan infus dengan kejadian flebitis pada pasien neonatus di ruang NICU Rumah Sakit Mitra Husada Ibrahim Sewu tahun 2020. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini diambil adalah bahwa dalam era globalisasi, rumah sakit menghadapi persaingan yang cukup ketat tentang mutu pelayanan yang diberikan. Nah, mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dapat dilihat dari beberapa indikator, di mana salah satunya adalah terselenggaranya program pencegahan dan pengendalian infeksi. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, mewujudkan pasien safety. Berdasarkan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 ya, itu mengatur mengenai beberapa jenis healthcare associated infection yang salah satunya adalah mengenai resiko atau infeksi terjadinya flebitis. Prevalensi flebitis itu mencapai 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara yang berasal dari Eropa, kemudian Timur Tengah, Asia Tengah, dan Pasifik. Ya, di mana 10%-nya kasus ada di Asia Tenggara. Sementara 50,11% berada di rumah sakit pemerintah dan 32,7% di rumah sakit swasta. Kemudian di Provinsi Lampung sendiri tercatat pasien yang mengalami flebitis mencapai 9,39% pada tahun 2017. Sementara di ruang NICU, Rumah Sakit Mitra Husada, terdapat 1,5% kasus flebitis pada trimester 1 dan angka ini meningkat menjadi 1,75% pada trimester 2 dan menjadi 1,82 pada trimester 3. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara osmolaritas cairan infus dengan kejadian flebitis pada pasien neonatus. Adapun tujuannya adalah diketahuinya hubungan osmolaritas cairan infus dengan kejadian flebitis pada pasien neonatus di ruang NICU Rumah Sakit Mitra Husada Ibrahim Sewu tahun 2020. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2020, tentunya di Rumah Sakit Mitra Husada. Kemudian pendekatan dengan menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan cross seksional. Adapun kerangka teorinya bahwa kita pahami bahwa ketika ada pasien neonatus dalam hal ini mengalami kesakitan, maka diberikan beberapa intervensi atau terapi yang salah satunya adalah diberikan terapi dalam bentuk obat-obatan baik injeksi, kemudian terapi nutrisi, dan diberikan terapi infus. Nah, kondisi-kondisi lah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya flebitis. Walaupun itu bukan satu-satunya, tapi secara teori bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya flebitis adalah ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Dan salah satu dari faktor eksternal diantaranya adalah jenis cairan infus yang diberikan. Oleh karena itu, maka hipotesis di penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara osmolaritas cairan infus dengan kejadian flebitis. Untuk metodologi penelitian menggunakan desain korelasi studi dengan pendekatan cross seksional, di mana pasiennya adalah bayi neonatus yang ada di ruang NICU Rumah Sakit Mitra Husada. Sampel penelitian ini adalah semua pasien yang ada di ruang NICU, dan uji yang digunakan adalah menggunakan uji chi-square. Untuk metode pengolahan data meliputi editing, coding, processing, dan cleaning. Jalannya penelitian diawali dengan survei
dengan melakukan perizinan, kemudian melakukan penyusunan proposal, kemudian melakukan pengambilan data sampai dengan pengolahan data, dan kemudian dibuatlah laporan penelitian, di mana analisa data itu menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji statistik dengan menggunakan chi-square didapatkan bahwa pasien itu menunjukkan bahwa hasil penelitian dengan menggunakan uji chi-square didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,001, di mana angka ini lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan antara osmolaritas cairan infus dengan kejadian flebitis. Ya, kita ketahui bahwa osmolaritas cairan infus ini berhubungan dengan terjadinya flebitis. Hasil penelitian ini tentunya sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya flebitis adalah karena osmolaritas cairan infus oleh Perry and Potter tahun 2005. Osmolaritas sendiri diartikan sebagai konsentrasi sebuah larutan atau jumlah partikel yang larut dalam suatu larutan. Bila dalam darah meningkat, maka akan terjadi peningkatan osmolaritas. Nah, peningkatan osmolaritas ini akan merangsang pengeluaran ADH. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan ibu cairan yang bersifat hipertonik, maka osmolaritas akan meningkat, sehingga terjadilah penarikan air ke dalam pembuluh darah, dan sel akan mengkerut. Kesimpulannya bahwa sebagian kecil pasien mengalami flebitis, yaitu 24,1% atau sebanyak 13 responden. Sebagian besar responden mendapatkan terapi cairan dengan osmolaritas normal atau istonik, yaitu 83,3%. Sehingga dari kesimpulan ada hubungan antara osmolaritas cairan infus dengan kejadian flebitis pada pasien neonatus di NICU Rumah Sakit Indrausada Pringsewu tahun 2020 dengan p-value 0,001. Sehingga saran bagi pasien atau terutama keluarga pasien dapat mengoptimalkan juga berpartisipasi dalam perawatan dengan memberikan nutrisi yang baik untuk asupan yang adekuat sehubungan dengan keadaan neonatus yang masih sangat lemah. Kemudian bagi rumah sakit dalam upaya mencegah flebitis, maka panitia pencegahan dan pengendalian infeksi dan tim mutu rumah sakit harus lebih selektif dalam melakukan pemantauan pasien flebitis dan bekerjasama dengan manajemen rumah sakit untuk menetapkan SK Direktur tentang standar operasional, cara pemberian cairan infus dan pengenceran antibiotik terutama pada pasien neonatus. Bagi perawat, dalam rangka melakukan kejadian flebitis, setiap perawat harus mengetahui cara pencegahan terjadinya flebitis serta dalam melaksanakan setiap tindakan keperawatan, terutama yang berhubungan dengan pemasangan cairan infus, harus dilakukan sesuai dengan kompetensi perawat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.